Sekarang kita tanggal 2 Rabiul Awal, sudah berada kita di bulan yang agung. Atas bulan yang pada bulan ini Allah lahirkan manusia yang paling agung. Bahkan tidak hanya untuk kita umat manusia, tapi keagungan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah keagungan bagi semesta alam. Tidak hanya manusia, tidak hanya jin, bahkan iblis pun harus merasa bersyukur ketika Muhammad dilahirkan ke dunia. Karena kalau Nabi Muhammad tidaklah Allah lahirkan ke dunia, iblis oke kan moal aya. Ya. Iblis moal aya karena Allah sendiri kan sudah menyampaikan, ini hadis qudsi yang memang sudah semuanya paham lah insyaallah. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kata Allah, jikalau aku tidak akan menggelarkan engkau Muhammad ke muka bumi, maka aku tidak akan menciptakan jagat buana ini. Artinya termasuk iblis pun tidak mungkin Allah ciptakan kalau Allah tidak akan menggelarkan Nabi Muhammad SAW ke bumi ini gitu. Terlebih kita yang mengaku beriman, yang mengaku mahabbah, kemudian diikuti ningkat tina mahabbah eta kana mikudwah, tentu kitalah yang paling jauh lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah di dalam salah satu ayat Quran surat Al-Imran pemita lepat mah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Lamna lam tauqid qadna qad tauqid. Artinya sungguh bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita yang hadir di sini, meskipun iman kita masih kayak pepelenoyan, Pak Akhi, iman orang masih kayak pepelenoyan gitu. Jika layangan iman orang mah kadang-kadang kur di luhur, tapi sesering nama gagaya began gitu ta. Ya, tukang layangan di pulut, ayo di gitu-gitu. Tapi alhamdulillah meskipun iman kita masih kene oyag-oyagan kikieunan, tapi iman itu masih ada di dalam kalbu kita. Oleh karenanya hadirnya kita tiap seminggu sekali ada kajian-kajian intensif dengan berbagai narasumber yang istimewa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya keimanan kita, tumbuh suburnya amaliyah ibadah kita, tumbuh suburnya amaliyah ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alal mu'minina, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Artinya ketika orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan merasa bahwa kelahiran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kencek batur di bidah ogenan, urang mada resep kikiran. Mengingatkan sesuatu itu bisa menjadi adalah wajib hukumnya. Kan gitu, ngingat-ngingat kasayan batur hukumna wajib. Ayeuna urang ngingat-ngingat kasayan Kanjeng Nabi pirakut jauh teu leuwih wajib gitu. Upami nginget-nginget kasayan papada manusia wae wajib hukumna, komo urang nginget-nginget betapa dahsyatnya Allah tos maparinkeun Kanjeng Nabi ka alam dunya. Komo janten panutan urang, komo janten uswah urang, komo janten qudwah urang sadayana. Nah, ayat eta ku abdi dipotong. Moal dugikeun ka beres, payuna we wungkul. Itu hanya sebagai pembukaan supaya kita merasa betul-betul bersyukur Allah sendiri sudah menyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua,
hadirnya kita hari ini di bulan Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hikayat anu aya dina kitab Duratun Nasihin ada potongan cerita pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Pada saat Kanjeng Nabi sedang sakit, salah satu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mintakan informasi kepada Jibril adalah tentang umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada malaikat Jibril, pada saat Rasul sedang sakit, yang sakit tersebut menghantarkan atas wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Basyiruni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Sebelumnya Rasul menanyakan kepada malaikat Jibril apa yang telah Allah sediakan baginya di surga. Setelah itu dijawab oleh malaikat Jibril, Rasul bertanya yang ini. Basyiruni ya Jibril, ya wahai Jibril, kabarkanlah kegembiraan kepadaku. Padahal Rasul nuju teu damang. Rasul nuju teu damang anu diemut sanes istrina, sanes putrana, sanes kulawargi nu sanasabna. Tapi nu ku Rasul ditaroskeun teh kondisi umatna. Basyiruni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Wahai Jibril, berilah kabar gembira kepadaku tentang umatku kelak di hari kiamah. Kiamahna daw keneh. Nu jebatkeun kamari 2012, 2020 dikeun ka ayeuna teh acan aya kiamah teh. Ari kiamahna mah tos aya rupina mah nya. Ngan kiamahna mah anu engke nu ageung gitu, aya kiamah alitan mah tos aya. Urang gogenan bating ayeuna keur nyandang kiamah di dieu. Sok. Di dieu ngacung anu teu kagungan hutang. Di dieu ngacung anu teu kagungan pikiran ku kabogohna dinyerikeun. Ku pamajikanana dinyerikeun. Kapikiran pan eta? Kapikiran ku urang. Kan kusabab tadi di awal sudah dinyatakan bahwa kita hadir sini adalah untuk bersyukur. Yang ari eta mah implik-implikan teu nanaon lah ka babawa mah. Kunaon ka pengajian ka Al-Falah di dieu di imah pamajikan baheud wae mending keneh ka Al-Falah gitu. Tuh kan. Jadi yang namanya kiamat itu sesuatu yang membuat hati dan pikiran kita itu menjadi kacau balau, itu juga kiamat. Jangan kita hanya membayangkan kiamah itu adalah berakhirnya dunia ini. Berakhirnya kehidupan, berakhirnya pekerjaan. Ayeuna seueur jalmi anu kiamat kan. Tu kamari di Ciamis, Pak Akhi. Aya lalaki bundir di Cirahong. Ngora keneh. Lalaki bunuh diri gara-gara naon teu sapira. Gara-gara ku kabogohna ditinggalkeun kawin coba. Itu kan kiamat. Anak sakit membuat kita menjadi panik, itu kan kiamat. Covid, corona membuat kita di sekolah ogenan sedikit panik kan. Sekarang aktivitas belajar mengajar sudah diperbolehkan tatap muka, tapi dibatasi dengan berbagai kekhawatiran di bisi aya Satgas Covid Dararatang. Tadi Pak Boim ogenan tuh, Kang Rohim, Bu teu kayang di dia ieu teu ngajagi jarak bilih aya Satgas nu sumping tuh. Artinya kebebasan kita menjadi tergadaikan. Kebebasan belajar mengajar menjadi tergadaikan. Tapi terlepas dari masalah belajar mengajar, ia mah keur ngobrolkeun bahwa sesuatu yang membuat kita menjadi panik itulah kiamat. Teu boga duit wae oganan kan kadang-kadang panik, itulah kiamat gitu. Pahe we kapanggih we aanana disumput-sumputkeun, itu bisa jadi kiamat. Bisa jadi kiamat itu. Nah, tapi yang dipertanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kiamat, itu kiamat yang memang berakhirnya dunia kelak. Rasul bertanya kepada Jibril, bagaimana kondisi umatku kelak hari kiamat?
Tapi nu ku Rasul disuhungkeun teh basyiruni. Tidak hanya Rasul meminta kabar. Ari meminta kabar wungkul bisa kabar menggembirakan, bisa kabar mencengangkan, kan begitu. Tapi yang Rasul minta kepada malaikat Jibril itu adalah basyiruni. Berikan kepadaku wahai Jibril kabar gembira mengenai umatku kelak di hari kiamat. Maka Jibril menjawab, "Ubasyiruka anna Allah Ta'ala qala inni haramtu jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta." 1. Wa haramtuha ala sairil ummati hatta tadkhulaha ummatuka. 2. Kegembiraan, kabar gembira yang malak Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sedang sakaratul maut. Diberikan kabar gembira tentang kondisi umatnya kelak di hari kiamat. Kata malaikat Jibril, "Ubasyiruka, aku memberimu kabar gembira ya Rasulullah. Annallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inni haramtu jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta." Allah telah berfirman, Allah telah berikrar bahwa Allah mengharamkan surga untuk sairil anbiya. Allah mengharamkan surga untuk dimasuki lebih dulu oleh para nabi sebelum engkau. Hatta tadkhulaha anta, sehingga engkau lebih dulu yang masuk ke surga. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan Allah telah mengharamkan surga untuk dimasuki lebih dahulu oleh umat-umat selain umatmu. Artinya umat engkaulah nanti yang akan pertama kali masuk ke surga daripada umat nabi-nabi sebelumnya. Itulah istimewanya Rasul. Ruhnya Allah ciptakan lebih dahulu, bahkan Allah sandingkan di arasnya dengan nama Allah. Orang tua kita, eyang Adam, bapak Adam, sareng eyang Hawa, ibu Hawa, di mas kawinanana di maharana kan ku sholawat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'acan gumelar jenengan tos aya. Begitu ditaros, kunaon Adam anjeun bet make ngamas kawinan ku maca sholawat. Wawuh gitu anjeun ka Muhammad. Saur Nabi Adam ngawalerna teu pati-pati nama seseorang disandingkan dengan zat yang maha luar biasa kecuali orang tersebut adalah luar biasa. Contoh, yang namanya abdun itu hamba. Tetapi ketika dikaitkan, diatofkan dengan lafaz jalalah, lafaz Allah, maka menjadi Abdullah. Menjadi luar biasa. Nah, maka Nabi Adam pun bermahar dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Setelah Rasul mendapat jawaban seperti itu, Rasul memberikan komentar terhadap jawaban Malak Jibril. Al-ana toba qalbi wazala ghammi. Regreg ayeuna mah. Kabingung, pikir, ngagulayot dina pikir, ngaloyot dina kolbu kuring teh leungit ayeuna mah sabab kuring ngadenge kabar gembira umat kami nu pangheulana engke bakal asup ka sawarga. Bahkan numutkeun keterangan lain kan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku kelak akan masuk ke surga, tetapi ada umat Rasul yang tidak ingin masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang tidak menghendakinya masuk ke surga. Sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhalan nar." Faqad aba. "Man ata'ani dakhala jannah faman asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka umat
tentu akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak ingin masuk surga.